Mereka bergotong royong dan membagi tugas. Ada yang membersihkan papan tulis, mengecat kaca, ada yang mengapu, dan juga membereskan meja. Oke, kegiatan ini disebut dengan gotong royong ya. Betul. Terima kasih Faiza, itu cerita Sama-sama yang Umi. pertama. Kemudian Umi Ria mau minta sekarang yang muslimah ya. Muslimah itu anak perempuan. Umi Ria minta coba Balkis, gambar yang di tengah. Bisa nggak ceritakan gambar yang di tengah? Bisa, Umi. Silakan. Pada hari Rabu, anak-anak sedang piket kelas. Ada yang membersihkan kaca, papan tulis, menyapu, mengepel, dan membereskan meja-meja. Ya. Bun. Betul, Balkis. Tapi Balkis itu coba kita mulai dengan itu ada gambar jam. Boleh dilihat di atas papan tulis ada gambar jam ya. Jamnya itu jam berapa? Jam 7:30, 7:30 ya. Itu boleh dimasukkan dalam kata-katanya ya, di ceritanya. Oke, kemudian sekarang Umi Ria minta yang muslim lagi ya, gambarnya nomor 3. Umi Ria coba sekarang Raffi. Coba Raffi, gambar nomor 3 Raffi. Boleh diceritakan? Bisa Raffi? Raffi? Pada hari Senin, yo Meh. Ya, silakan. Pada hari Senin, anak-anak membersihkan kelas. Ada yang menyapu, mengepel, dan membersihkan meja. Merapikan buku-buku. Ya. Merapikan buku-buku. Iya, merapikan buku-bukunya belum. Maka kata Umi Ria tadi kan, perhatikan dulu gambarnya, kemudian baru kita rangkai kata-kata menceritakan gambar tersebut. Jadi tadi kayak Balkis ada jamnya nggak masukin, padahal ada gambar jam. Kemudian Raffi itu ada 2 anak yang sedang merapikan buku, gitu kan? Boleh di kata-katanya ditambahkan. Jadi benar-benar menceritakan isi gambar ya. Oke, terima kasih Raffi. Kita lanjut ya. Mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Coba. Menulis cerita dapat dilakukan dengan mengurutkan gambar. Pertama-tama amati gambar. Kemudian buat kalimat sesuai dengan gambar. Lalu susun gambar sehingga terbentuk sebuah cerita. Umi Ria punya 4 gambar. Gambar yang pertama menggambarkan apa ini? Coba Nanta, kira-kira menurut Nanta gambar ini menceritakan apa? Sedekah ya Umi itu. Iya, anak sedang memberi sedekah, memberi hadiah kepada bapak-bapak. Nah, jangan sedekah aja, tapi seorang anak laki-laki memberikan hadiah kepada bapak-bapak gitu ya. Kemudian gambar yang kedua, Umi Ria minta Dani. Menurut Dani gambar ini menceritakan apa? Ada apa di dalam gambar ini? Dibuka audionya. Bisa Dani? Dani, ceritakan gambar ini coba. Menurut Dani apa? Bermain di halaman bersama. Bermain di halaman bersama teman-teman. Bukan kobok kebanjiran. Ayo, jangan ikutin ibu kalau ibunya salah. Dani sendiri, ayo Dani. Halo Dani. Gak Ayo.
Gambarnya nggak kelihatan, Umi. Dani yang Itu tahu tadi. kebanjiran nih. Tunggu dulu, Dani dulu. Tadi Dani Oh. udah tahu kok. Silakan Dani. Ayo. Kebanjiran, Mm-mm. rumahnya kedelep. Rumahnya kedelep, terus ngapain lagi dia? Tadi malam hujan deras. Siapa yang rumahnya tadi malam kebanjiran? Kalau Umi. Oke, kalau kata Dani tadi kebanjiran rumahnya kedelep. Umiria minta coba Dea menceritakan gambar ini dengan lebih teliti lagi. Silakan Dea. Yang mana sih? Yang mana? Oh, itu kebanjiran itu. Oh, kirain mah. Ayo sekarang Dea. Dea, bisa Dea? Orangnya aja kedelep. Ya, Dani kita dengarkan Dea sekarang. Silakan Dea. Dibuka audionya. Yang mana? Yang nomor 2 ini. Bisa? Itu Lihat. banjir, Umi. Banjir, terus? Banjir, rumahnya tenggelam. Kemudian? Terus anak-anak malah bermain. Bermain? Ini gambar anak bermain? Ada yang bisa menjelaskan lagi yang lebih tepat ini gambar anak bermain atau bukan? Bukan Umi. Apa dong? Coba. Menurut Mengungsi. Salwa apa? Mengungsi. Karena kebanjiran, rumah-rumah pada kemasukan air, hampir tenggelam. Karena dia belum tenggelam ya, ini baru hampir tenggelam sehingga warga pergi mengungsi. Di situ ada gambar bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak yang digendong membawa peralatan untuk mengungsi. Ya, bukan bermain ya, Nak. Kemudian lihat gambar berikutnya. Ada gambar apa ya? Irham, menurut Irham gambar apa ini Irham? Sungai, Umi. Sungai, terus? Rumah. Iya, jadi apa? Coba ceritakan kayak tadi, kayak kawan-kawan tadi, coba. Bisa? Rasyad bisa? Rasyad bisa bantu? Coba dibuka audionya Rasyad. Bisa? Umi, itu kok kelihatannya sungainya banyak sampah, Umi. Oh gitu, melihatnya sungainya banyak sampah. Kalau Raisa bisa lihat apa itu Raisa gambar yang ketiga? Dibuka audionya, Nak. Itu air sungai meluap, Umi. Iya, tapi ada titik-titik itu apa? Itu sampah Umi. Batu. Sampah. Ayo, siapa yang lebih tepat lagi? Karena titik-titik itu bukan hanya ada di sungainya, ada di mana-mana. Ayo. Batu, Umi. Iya, itu adalah gambar hujan deras. Dan yang putih itu bukan sungai, tapi jalanan. Jadi hujan deras sehingga semuanya kena hujan. Ada pohon, Umi. Iya, pohon, rumah, semua saat itu hujan deras, tidak ada anak yang berani keluar dari rumah, gitu ya, karena sedang hujan deras. Kemudian gambar yang keempat, siapa yang bisa menceritakan ini? Aulia, mana Aulia? Uli? Uli, ada Uli? Ada, Umi. Ya, Uli silakan. Gambar yang keempat apa itu ceritanya? Bisa Uli? Lagi berbagi makanan, Umi. Lagi berbagi makanan. Kalau menurut Kaira, apa itu Kaira? Sedang apa? Ada yang nyoret-nyoret, Umi. Iya, tolong dong, jangan dicoret-coret. Umi stop dulu. Jangan dicoret-coret dong. Jadi gambarnya bisa kelihatan dengan jelas. Ya.
Yuk, yang keempat, ayo gambar yang keempat apa ya, Kaira? Bisa? Uno, menurut Uno, gambarnya apa? Gambar apa itu Uno? Kapan mau berkumpulan lagi kayak yang belajar itu, Bun? Ayo Uno. Masih lama. Audionya belum dibuka, Nak? Ya, silakan Uno. Gambar apa Uno yang Sokongan, Umi. sokongan? Ya. Nggak jelas Uno tadi bilang apa, Nak? Sokongan, Umi. Iya, sokongan sedang menggalang dana. Nah, jadi ini dengan 4 gambar ini kita bisa lihat kejadian apa ya. Kemudian kita urutkan. Yang pertama, gambar apa dulu? Gambar apa? Sedekah. Gambar hujan dulu. Hujan deras, Umi. Iya, ketika hujan deras, semua basah dan kemudian Bagi makanan Umi. iya, yang pertama adalah hujan. Nih, lagi hujan deras. Ini Deras. sama. Ini satu. Habis itu banjir. Iya, satu alenia. Habis atau itu satu banjir. Kemudian ceritakan gambar yang kedua di Habis paragraf itu memberi berikutnya. sedekah. Karena banjir, kita menggalang Banjir dana. terjadi karena hujan deras. Ya, kemudian kita menggalang dana untuk korban banjir, sokongan kata Ini nggak Umi. enak. Nah, setelah sokongan dapat dana yang banyak, kemudian kita sedekahkan kepada Pak Diserahkan Lurahnya. kepada korban. Iya, serahkan kepada korban. Di sini ada bapak-bapak ini sebagai tokoh masyarakat ya, karena nggak langsung ke orang-orangnya, tapi ke RT atau lurahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi awalnya kita amati gambar dulu. Setelah diamati, kita ceritakan setiap gambar, lalu urutkan gambarnya ya. Kemudian lihat ke sini lagi. Menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Ini ada contoh kosakatanya. Contoh kosakata tentang lingkungan sosial antara lain, ya, salah ini. Pertama, membantu. Kedua, menjenguk. Ketiga, menolong. Ya. Kalau membantu, tadi gambarnya udah ya, itu termasuk membantu. Membantu korban banjir. Kalau menjenguk orang sakit. Iya, menolong ketika ada orang lain yang kesusahan. Kemudian ada contoh kosakata tentang lingkungan geografis. Yang pertama, denah, yang kedua lokasi, yang ketiga tempat, yang keempat rute. Ya. Denah, lokasi kita sudah belajar ya kemarin ya. Tempat juga. Nah, rute, pengertian dari rute adalah jalan yang akan kita lewati untuk menuju ke suatu tempat yang kita inginkan. Yaitu pengertian dari rute. Kalau denah, lokasi, dan tempat sudah kita ajari minggu lalu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, Umi. Fokus pembelajaran menjaga kerukunan. Nah, minggu lalu kita sudah mengetahui macam-macam agama yang ada di Indonesia. Nah, menjaga kerukunan ya. Nah, kalau di sekolah lain mungkin banyak agama yang berbeda-beda. Tapi kalau di sekolah kita hanya ada agama Islam karena kita adalah sekolah Islam ya, SD Islam. Dengarkan, saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Kerukunan dapat menciptakan persatuan. Di sekolah. Ya. Contoh sikap menjaga kerukunan di sekolah. 1. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Bermain bersama tanpa. Kedua, tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Ini dua contoh sikap kita ketika menjaga kerukunan di sekolah. Nah,
Lanjut ya, kalau kerukunan itu kita sudah tahu. Sekarang kita masuk ke matematika. Menghitung kesetaraan nilai uang. Kelompok nilai uang yang nilainya sama disebut setara. Ya, kalau nilainya sama disebut setara. Coba dilihat. Bentar. Ada yang baru masuk ya, Nadifa ya? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Nadifa. Kami sudah mulai belajar. Selamat bergabung. Ya Umi. Nah, ini ya. Lihat di sini ada uang berapa ya? Uang 2.000 rupiah dapat ditukar dengan ini uang logam 2.000, uang logam seribuan, Uang logam seribuan. Iya, 2 keping uang logam seribuan. Nah, ini nilainya sama. 1.000. Iya, nilainya sama. 2.000 dan 2.000 nilainya sama, disebut apa tadi? Setara. Disebut setara. Kemudian lihat ini 2.000 ditambah 2.000 berapa? 4.000 4.000 ditambah 1.000 berapa? 5.000 rupiah. Dapat ditukar dengan sama. Selembar dengan uang 5.000 rupiah. Iya, jadi sama ya. 5.000. Ya, setara. Setara. Jadi ada juga 10.000. Ya, Ya, 10.000. Kalau sekarang Umi Ria tanya nih, kalau uang 10.000 setara dengan uang ribuan berapa lembar? 5 lembar. 5 lembar Umi. Ya, kalau 10.000 setara dengan uang 5.000-an berapa lembar? 2 lembar. Ya, bagus. 2 Umi. Kemudian uang 5.000 setara dengan uang ribuan berapa lembar? 5. Kalau belajar uang pinter semua ya. Ketara banget nih, suka jajan ya. Oke, sekarang lihat ya. Menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Uang dapat digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Harga barang dapat dibayar dengan berbagai pecahan uang, asalkan nilainya cukup. Ya, cara membandingkan harga barang dan nilai uang sama dengan cara membandingkan bilangan. Jadi sama ya, sama kita kalau belajar bilangan. Coba lihat di sini. Contohnya, ini gambar apa? Gambar apa ini ya? Kemudian gambar apa? Membandingkan bilangan. Kemudian ada kotak pensil. Ini harganya? Kotak pensil. Ada harganya? Harga bukunya 3.000. Harga pensil 1.000. Harga kotak pensil 5.000. Uangnya mana? Uangnya? Ini uangnya. Nah, ini kalau harganya 3.000 kita bayar pakai uang ini. Bisa ya, 2.000 dan 1.000. Pensil 1.000. Iya, 1.000. Kemudian kotak pensil 5.000 kita bayar pakai uang 5.000. Kalau kotak pensil Umi dia bayar pakai uang logam 1.000-an 5 keping, boleh nggak? Boleh Umi, bisa asalkan nilainya cukup. Bisa. Kalau buku setara. itu Asalnya nilainya setara. Iya. Kalau buku
harganya 3.000, tapi Umi Ria punya uang 2 keping ribuan, 2 keping logam ribuan. Boleh nggak Umi bayar pakai itu? Nah, kurang. Kurang 1.000. Kurang 1.000, nggak dikasih nanti bukunya ya. Oke. Nah, tugasnya, coba dilihat. Tugas PPKN. Ayo berlatih halaman 58. Coba lihat dibuka di bukunya halaman 58. Bu Pena 2. Sudah, Umi. Sudah, halaman 58 sudah kelihatan. Iya, halaman. Ada nomor 1 sampai nomor 3. Dikerjakan di buku tematik ya. Kemudian matematikanya halaman 65. 65. Iya, nah. 65 kerjakan di Bu Pena 2B. Nomor 1 dan 2 ya, PPKN-nya. PPKN 1 sampai 3, matematika 1 dan 2. Bisa? Ini kerjain di mana? Halaman berapa, Umi? Apa nah? Ayo Halaman berapa, Umi? catat sekarang. Tugas PPKN. Ayo berlatih halaman 58. Umi. Iya. Nomornya berapa? 1 sampai 3. Kerjakan di buku tulis. Matematika halaman 65, nomor 1 dan 2. Kerjakan di Bu Pena 2B. Bisa? Bu Pena 2B. Bisa? Bisa, Umi. Bisa. Oke. Bisa, Umi. Allah bisa, Umi. Iya. Alhamdulillah. 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 Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Umi. Jelas. Sudah cukup jelas, Umi. Insya Allah jelas, Umi. Insya Allah jelas, Umi Ria. Alhamdulillah. Iya, Nak. Kenapa, Dinda? Dikerjainnya di buku tematik apa di buku Bu Pena? Yang PPKN kerjakan di buku tematik, yang MTK kerjakan di Bu Pena. Oke? Dinda, paham? Paham, Umi. Terima kasih. Uli, paham Uli? Uli paham? Oke, terima kasih. Iya, Kerjaan ini nggak kelihatan, Umi. apa, Nak? Kelihatannya dikoreksi, Umi. Iya, Umi belum sempat koreksi ya, sebentar lagi ya. Insya Allah hari ini, minggu ini selesai Umi koreksi. Senin nanti sudah mulai yang baru lagi ya. Kita tunggu tugas hari ini, nanti sekalian Umi koreksi, oke? Ke grup ya, Umi. Oke. Ya, kirimnya ke Japri Umi. Nanti tugasnya Umi Ria kirim ke grup ya. Pintar. Yuk, Ya, sekarang. Umi. Sekarang untuk doa penutup majelis hari ini Umi Ria mau minta tolong dengan siapa ya? Yusuf, mana Yusuf? Silakan Yusuf, doa penutup majelis Yusuf. Bisa Yusuf? Bisa nggak Yusuf? Bisa? Bisa, Nak? Udah. Yusuf nggak bisa, Yusuf hilang. Oke, kalau Yusuf tak bisa, Rasyad bisa Rasyad. Yusuf bisa nggak Yusuf? Oke lah, Rasyad aja ayo Rasyad. Silakan Rasyad. Belum hafal. Bisa, Nak? Sudah hafal Rasyad? Belum, Umi. Belum. Oke deh, kalau belum Umi pindah lagi nih. Yang belum hafal tolong dihafalkan ya. Umi Ria sekarang minta tolong dengan
Kalau diomongin. Salwa bisa Salwa? Nih bisanya nih. Salwa bisa? Hah? Salwa bisa Salwa? Coba Salwa sekarang. Doa penutup majelis. Belum juga. Waduh, banyak yang belum hafal ini. Yuk sekarang, Dani sampai hilang tuh, Daninya nggak ada. Oke, minta tolong sama ini aja deh, sama Faiza. Silakan Faiza, doa penutup majelis Faiza. Majelis doa Oke, teman-teman kita mulai ya. Adab berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, Maha Suci Engkau, Allah Tuhanku. Aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Faiza. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, jaga kebersihan. Hari Sabtu dan hari Minggu kita libur, tapi tidak untuk berkeliaran di luar, ya Nak ya. Oke, yang tadi malam rumahnya kebanjiran siapa ya? Ada? Rasyad kebanjiran Rasyad. Rumahnya banjir Rasyad ya? Ya Umi. Iya. Udah nggak banjir ya. Yang di pembangunan banyak yang kebanjiran ini. Oke. Umi akhiri hari ini pertemuan kita hari ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Umi. Om Miriam kalau ada yang salah ya. Yang belum hafal doa penutup majelis dihafalkan ya, Faiza. Doa penutup majelisnya boleh di grup. Ya Umi. Assalamualaikum. Salam.